Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Syukur Alhamdulillah ya, di pagi hari ini, hari Kamis 22 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 13 April 2023. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali dalam program Manjada Wajada sampai purna nanti pukul 10 pagi. Ya, pendengar program Manjada Wajada ini selalu menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi ya untuk kita semuanya, dan kita akan selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif di tengah-tengah kita ya. Bagaimana perjuangan mereka dalam menggapai cita-cita, kemudian bagaimana semangat untuk terus menebarkan kebaikan ya, semoga memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini pendengar, alhamdulillah ya, sudah hadir di tengah-tengah kita nih narasumber, seorang sosok perempuan ya yang masih muda, sudah menjadi dosen juga nih. Ada Mbak Rufida Maulina SST MSc ya. Ini beliau merupakan dosen S1 Kebidanan Universitas 11 Maret Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rufida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya, tetap semangat juga ya. Ya. Dan kita lama nggak bersua dan alhamdulillah qadarullah dipertemukan di Manjada Wajada pagi hari ini nih. Ya, dan nanti kita akan ngobrol banyak ya dengan Mbak Rufida Maulina ini, dan kita pengen tahu nih bagaimana semangat Mbak Rufida ini dalam menggapai cita-citanya ya, dan semuanya nanti kita akan tanyakan kepada Mbak Rufida ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silakan Anda bisa masuk di telepon 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 08139389.000. Manjada Wajada pagi hari ini juga disiarkan live streaming ya di channel YouTube maupun Facebook 102,2 Persada FM. Jadi Anda bisa menyimaknya di sana. Anda untuk yang ingin bertanya ya, ataupun meninggalkan komentar begitu, bisa menuliskan komentar di kolom chat ataupun kolom komentar ya. Baik, Mbak Rufida Maulina. Iya. Dan sekarang kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukan saya adalah mengajar, kemudian mengurus keluarga. Mengajar dan juga mengurus keluarga ya. Berarti sudah berumah tangga ya. Ampun. Untuk anak sendiri sudah berapa? Anak baru satu. Baru satu ya. Usia 6 bulan. Oh, baru 6 bulan ya. Jadi masih ASI eksklusif ya, masih ASI eksklusif ya, dan juga selain itu juga masih ini mengajar juga ya. Masih mengajar. Iya, dan kesibukan sekarang selain mengajar, ibu rumah tangga apa nih dari Mbak Rufida sendiri? Masak mungkin. Nggak, maksudnya mungkin ada hobi-hobi yang lain, menulis dan lain sebagainya begitu? Iya, kalau hobi jelas yang berhubungan dengan pekerjaan saya, dan memang saya suka untuk menulis dan membaca. Specifically dari jurnal artikel seperti itu, karena membantu saya untuk mengembangkan diri dan juga nanti jadi bahan ajar ketika saya memberikan perkuliahan di kampus seperti itu. Iya, sekarang kan mengajar di Universitas 11 Maret Surakarta ya. Ini sudah berapa tahun menjadi dosen di sana? Saya baru masuk di UNS tahun 2021. Ya, jadi sekarang 2 tahun baru. Ya, baru dosen. Jalan 2 tahun ini ya. Jadi masih belum lama, tapi sudah, kalau 2 tahun kalau hitungannya hari itu sudah lama ya. Sudah lama, tapi kalau untuk
jenjang akademik masih sangat baru. Betul sekali, dan memang untuk belajar itu kan terus saja gitu, Iya. tidak pernah putus-putusnya. Betul sekali. Begitu ya. Ya, dan Mbak Rufida selain tadi mengajar sebagai dosen di UNS sendiri nih, juga sebagai ini ya ibu rumah tangga. Nah, untuk membagi waktunya bagaimana nih Mbak Rufida? Kalau untuk membagi waktu memang saya akui di awal-awal sangat sulit ya, karena pekerjaan sebagai seorang dosen itu kan tidak hanya tridharma perguruan tinggi yang melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, tapi juga kita harus mengajar, juga memberi perkuliahan, kemudian mempersiapkan materi perkuliahan yang kadang kala kalau mau bekerja 24 jam pun juga bisa sebenarnya, karena saking banyaknya tugas-tugas yang kita emban. Cuman saya refleksi kembali, oh ternyata saya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu baru yang anaknya usia baru 6 bulan, yang sangat membutuhkan saya, kehadiran saya dan juga kasih sayang saya. Jadi saya membagi waktunya, ketika saya berada di kampus saya akan fokus untuk bekerja. Ketika nanti saya sudah pulang ke rumah saya akan fokus kepada anak gitu. Iya. Dan nanti kalau anaknya sudah tidur saya baru lagi ngetik-ngetik atau nulis artikel atau belajar untuk perkuliahan besok, seperti itu. Jadi memang ya sulit tapi masih bisa teratasi. Iya. Jadi meskipun sibuk sebagai ibu rumah tangga dan juga dosen juga ya, tapi karena bisa membagi waktu, insya Allah itu akan menikmatinya gitu ya. Betul. Iya. Dan sekarang untuk Mbak Rufida sendiri tinggal di mana nih? Saya sekarang tinggal di Baki, Sukoharjo. Ya. Aslinya dari Aslinya saya di Gemolong, Sragen. Oh, Kemudian orang Sragen ya, sama dong. Oh iya. Ini cuman ini ya sekedar apa, seolah-olah kita belum kenal gitu ya. Padahal udah lama kenalnya. Iya gitu dulu kan sama-sama Sragen Iya, gitu ya. sama-sama Sragen. Iya, sekarang kan tinggalnya di Sukoharjo, berarti nggak jauh ya dari kampus ya. Ya sekitar 1 jam kalau perjalanan sebenarnya, karena macet-macet dan trafiknya. Iya itu. Tapi tidak terlalu jauh nih. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya dibandingkan kota yang lain kan masih ini ya. Masih dekat. Jadi sebagai ibu rumah tangga juga dosen juga kan tidak terlalu terkendala oleh jaraknya ya. Betul. Aha. Dan sekarang kan Mbak Rufida mengajar di UNS ya. Itu apakah sebagai ini kan jurusan S1 kebidanan. Iya. Nah, Mbak Rufida sendiri selain mengajar apakah juga mungkin praktek di sebuah klinik atau bagaimana nih? Kalau untuk praktek saya tidak, atau mungkin belum kali ya. Jadi memang full di kampus. Ya tadi melakukan tridharma perguruan tinggi, kemudian juga mengurus rumah tangga, seperti itu. Kalau praktek mungkin pengalaman magang dulu, ketika sebelum jadi dosen saya pernah magang di beberapa klinik bidan dan juga puskesmas gitu. Kalau untuk praktek sendiri belum. Iya, apakah nanti berencana nih misalnya suatu saat nanti pengen praktek selain mengajar gitu? Ya mungkin suatu saat, tapi untuk saat ini belum kepikiran sejujurnya ya. Berarti memang ini untuk saat ini mengajar dulu. Iya, gitu mengajar ya. dulu. Oke. Dan ini Mbak Rufida sendiri kan ambil waktu itu kebidanan ya. Itu pas yang S1-nya sendiri di mana tuh? Jadi saya proses kuliahnya memang panjang, karena bukan dari S1, saya kuliahnya bahkan dari D3. Oh, dari D3. Dari D3. D3-nya saya di Poltekkes Surakarta, kemudian saya ambil transfer di D4 Kebidanan UNS, Bidan Pendidik UNS, kemudian saya baru ambil S2 di Taipei. Oh, pernah kuliah di Taipei juga ya. Nah, saya pengen tahu nih, pada saat kuliah di Taipei itu kan negara yang minoritas Muslim nih. Iya. Gimana rasanya kuliah di sana nih waktu itu? Menyenangkan sekali ternyata. Ya, karena saya kan kuliah di kampusnya National University of Nursing and Health Science. Itu letaknya di pusat kota, di dekat pusat kota. Jadi kalau saya bilang Muslim jadi minoritas, ya ternyata tidak, karena memang banyak sekali orang Indonesia dan juga mahasiswa Indonesia di sana ternyata.
Oh gitu. Iya. Jadi meskipun di sana itu negara minoritas Muslim, iya. tapi di sana orang-orang Muslimnya itu banyak Iya, ya, banyak, karena banyak sekali. banyak orang Indonesia yang Iya. berada di sana Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi memang bahkan di beberapa kampus itu malah mayoritas international student atau mahasiswa internasionalnya itu adalah orang Indonesia. Jadi saya di sana itu tidak terlalu culture shock. Paling kalau culture shock dari segi makanan ya, yang kita harus mencari makanan halal, kemudian mungkin penyembelihannya, kemudian makanan yang tidak mengandung ya seperti alkohol dan sebagainya. Tapi untuk makanan Indonesia pun di sana juga banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk culture shock sendiri yang sangat beda dengan Indonesia nggak terlalu gitu. Jadi memang masih vibe-nya masih vibe Indonesia banget di sana. Bahkan Iya. sering kan juga banyak tidak hanya mahasiswa tapi juga para PMI ya, pekerja migran Indonesia, ibu-ibu yang bekerja di sana. Jadi kadangkala saya ketika jalan menuju kampus ketemu orang Indonesia. Kita Jadi sama-sama bukan hal aneh lagi bukan di hal sana aneh ya lagi ya. gitu. Bahkan orang berjilbab pun juga banyak gitu. Banyak gitu Iya. ya. Karena banyak komunitas-komunitas Iya. terutama orang-orang Indonesia yang Iya, ada di betul. sana gitu. Ya, komunitas Muslim pun juga banyak di sana. Jadi dulu mungkin saya kurang tahu ya setelah pandemi seperti apa. Tapi sebelum pandemi itu bahkan di namanya Taipei Main Station itu merupakan pusat itunya kereta api lah ya, seperti itu. Di sana setiap minggu itu ada pengajian. Jadi pengajiannya gede banget. Itu di TMS-nya di area stasiunnya. Oh, di stasiunnya Iya, itu di ada stasiunnya. kajian gitu Iya. ya. Jadi memang Oh. banyak sekali Muslim di sana. Itu yang memberikan tausiahnya siapa nih? Apakah orang Indonesia atau memang orang sana yang sudah Muslim begitu? Iya, orang Indonesia. Jadi Orang yang Indonesia, yang menyelenggarakan adalah para PMI dan juga organisasi Muslim di sana Iya. untuk mengadakan pengajian di sana. Dan ustadz-ustadznya itu diambil dari Indonesia seperti itu. Dan Oh. itu setiap minggu. Masya Allah. Iya. Jadi saya juga seneng karena ternyata solidaritas kita sebagai orang Muslim di sana ternyata kuat sekali. Ya mungkin ya seperti itulah kalau di Indonesia kita mungkin terkotak-kotak seperti apalah ya. Tapi kalau di sana ternyata banyak pengajian. Kemudian kita tidak terlalu ini dari organisasi mana seperti itu, enggak. Karena memang karena kita meskipun minoritas tapi karena ada kajian setiap minggu seperti itu, jadi kita semakin kuat persaudaranya di sana. Iya. Gitu. Padahal tadinya Mbak Rufida sendiri sebelum datang ke Taipei itu sempat was-was nggak sih? Sempat Kalau nanti sebenarnya ini gimana nih iya, gitu. iya, betul sekali. Sebenarnya keluarga yang was-was. Jadi keluarga besar itu sempat meragukan kuliah di Taipei mana kan negara ya. Iya, ya, tahulah ya, gitu. negara tahulah ya seperti itu. Yang kok nggak pilih Malaysia atau negara-negara yang memang banyak Muslimnya di Iya, sana. betul. Tapi setelah saya propose, saya punya qadarullah punya kakak kelas di sana. Saya tanya-tanya bagaimana Mbak di sana makannya seperti apa, kemudian kegiatan Muslimnya seperti apa. Terus, kemudian saya ditunjukkan ini dekat kok dengan masjid. Kemudian kita kalau mau sholat Jumat juga bisa di sana. Kita setiap minggu juga ada kajian. Jadi seperti itu, karena seperti itu jadi saya bilang ke terutama keluarga besar yang dulu melakukan saya, oh ternyata seperti ini. Kayak faktanya adalah di sana banyak Muslim. Jadi mereka akhirnya juga menerima bahwa oh ini Taipei ini bukan negara yang sangat antah berantah yang tidak ada Muslim, enggak. Ternyata banyak sekali Muslim di sana. Gitu. Iya, itu yang menjadi pertimbangan dari Iya. Mbak Rufida sendiri. Betul. Sehingga yakin untuk kuliah di sana gitu ya. Betul, karena pertimbangan memang kalau kuliah kan kita tidak hanya sekedar kuliah ya. Betul. Kita juga perlu hidup di sana, kemudian apakah kita nanti culture shock juga. Jadi saya kalau mencari negara di saat itu saya nyari mana negara yang Muslim friendly. Nah, ternyata memang Taipei dan Taiwan itu salah satunya negara yang Muslim friendly. Iya. Gitu. Itu pertimbangannya apa selain itu ya? Iya. Tadi ya kenapa Mbak Rufida sendiri memilih untuk kuliah di National Taipei University itu? Iya. Apa yang menjadi pertimbangan pada waktu itu? Selain itu ya, Iya. selain yang tadi Ya. diungkapkan. Selain itu secara akademis memang di kampus saya terdahulu adalah salah satu-satunya kampus yang menerima international student untuk jurusan saya kebidanan. Jadi kalau kampus lain itu mereka mungkin ada jurusan kebidanan tapi hanya untuk orang lokal Taiwan saja, bukan untuk orang internasional. Jadi kan takutnya ketika nanti kita masuk ke kelas lokal, nanti bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin. Nah, kalau saya kan masuk kelas internasional, jadi kita pakai bahasa Inggris. Jadi itu memudahkan saya juga
untuk kuliah di sana begitu. Iya, pada saat itu di Taipei itu ambil jurusan apa nih? Master of Nurse and Midwifery. Oke. Dan itu pada tahun berapa? Tahun 2018 sampai 2020, 4 Iya. semester. Kurang lebih selama 2 tahun di sana ya. 2 tahun di sana. Aha. Dan pada saat berangkat itu memang apakah yang dari temannya sendiri ada atau bagaimana nih? Iya, alhamdulillah ternyata memang kita ketemu di sana banyak sekali orang Indonesia. Jadi satu angkatan itu ada 5 orang dari orang Indonesia. 2 dari kampus saya, UNS sebelumnya, kemudian yang lain dari kampus yang lain gitu. Jadi memang ketemu di sana orang Indonesianya. Iya, jadi itu yang semakin ini ya, tidak merasa sendirian Iya, begitu betul. ya. Apalagi di sana ternyata banyak orang muslimnya di Iya. sana. Teman-temannya sendiri juga orang muslim yang Iya. ada di sini gitu Iya. ya. Masya Allah, jadi dibantu ya, dimudahkan betul oleh sekali. Allah gitu. Iya, Mbak Rufida Maulina, terkait tema kita hari ini ya, mengenai semangat muda, kontribusinya di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, dari Mbak Rufida Maulina sendiri nih, memaknai semangat muda ini seperti apa? Semangat muda, saya memaknainya semangat yang dimiliki anak-anak muda untuk berkarya dan berprestasi gitu. Jadi pinpointnya adalah anak-anak muda itu kan punya semangat yang besar untuk melakukan apapun ya. Kemudian mereka punya motivasi yang besar, energi yang besar, tenaga yang besar, waktu yang sangat besar juga. Mereka belum punya tanggung jawab yang seperti kita orang-orang yang sudah mungkin senior. Nah, jadi untuk saya pinpointnya adalah anak-anak yang berkarya dan berprestasi gitu. Iya. Iya. Jadi untuk ini ya, yang semangat muda itu anak-anak yang berkarya dan berprestasi. Prestasi, iya. Nah, bagaimana untuk memacu nih semangat berkaryanya ini dan bisa berprestasi untuk mereka yang mungkin masih semangatnya itu masih ogah-ogahan gitu, bagaimana memacu semangatnya? Mungkin kalau flashback saya dulu, saya kalau pingin semangat terus on fire itu saya set goals dulu. Tujuan saya apa sebenarnya? Tujuan hidup saya apa? Kalau mungkin tujuan secara agamis kita pingin masuk surga. Nah, ya. Tapi kalau tujuan akademis misalnya saya pingin jadi dosen. Nah, jadi mungkin semangatnya dipupuk dari apa sebenarnya tujuan kita. Iya. Ya, kalau saya dulu saya pengen jadi dosen. Nah, jadi saat itu saya memecah goal-goal saya. Kan pengen jadi dosen itu harus sekolah S2, kemudian S2-nya seperti apa, kemudian banyak hal yang dipertimbangkan. Ketika kita sudah memecah goal-goal itu kan jadi goal-goal yang lebih kecil kan, yang lebih mudah. Akhirnya kita akan lebih mudah mencapai. Gitu. Jadi itu akan memupuk semangat karena kadang-kala saya juga merasakan ketika punya cita-cita yang besar misalnya kita terlalu insecure dan overthinking. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak dilakukan. Akhirnya kita jadi malas-malesan kan. Iya. Tapi ketika kita sudah memecah goal-goal itu menjadi goal yang lebih kecil, kita akan lebih mudah untuk mencapai. Akhirnya kita bisalah mencapai itu. Gitu. Iya, jadi harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang terus jelas. memecahkan ini ya, yang lebih kecil-kecil Yang lagi lebih kecil lagi. supaya mudah untuk dicapai. Betul, ya iya. gitu. Sama nih dengan prinsipnya saya, karena memang apa ya, ketika misalnya kita punya tujuan, misalnya dari Solo mau ke Sragen katakanlah, kan ada tujuannya ke Sragen gitu. Iya. Tapi beda kalau misalnya kita nggak punya tujuannya, Iya. mungkin semangatnya akan berbeda. Ini Iya, yang betul. membedakan Iya, gitu ya. iya. Mbak Rufida. Dan Mbak Rufida tadi mengatakan bahwa dari awal itu pengen jadi dosen. Iya. Padahal awalnya itu ambilnya kebidanan ya. Biasanya kan orang kebidanan dari Poltekkes itu kan biasanya langsung ambil profesi kan, kemudian menjadi bidan. Nah, kenapa pada akhirnya Mbak Rufida yang tadinya kebidanan kemudian pengen jadi dosen gitu? Jadi awalnya sebenarnya adalah cita-cita masa kecil saya ingin menjadi guru. Sebenarnya karena saya melihat sosok ayah ibu saya adalah seorang guru ya, jadi saya melihat guru kok enak ya ngajar anak-anak, kemudian pekerjaannya juga ya sesuai passion saya lah intinya seperti itu. Kemudian ketika saya kuliah keterimanya di kebidanan dan saya melihat sosok-sosok dosen-dosen saya, kok ternyata memang pekerjaan dosen lebih menyenangkan lagi karena tidak hanya mengajar tadi, melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, saya sukanya seperti itu, saya suka penelitian seperti itu. Jadi ketika di D3 saya sudah feeling dan juga sudah punya goal, saya nggak pengen
mungkin ya saat itu saya nggak pengen jadi bidan, saya pengennya jadi dosen gitu. Jadi saat D3 itu muncullah keinginan saya ingin jadi dosen. Iya, jadi kepikirannya pengen jadi dosen itu pada saat D3 Iya, itu pada ya, D3. terinspirasi dari dosen-dosennya Iya, sendiri. iya. Nah, tapi waktu itu ketika memilih jurusan kebidanan ini, Iya. memang Mbak Rufida sendiri menyukai ya bidang kesehatan dan lain sebagainya begitu. Ya, awalnya malah justru bukan di kebidanan. Saya dulu pengen masuk ke kedokteran. Oke. Ya, ceritanya. Tapi saat SMA saya kan ada daftar ini ya, SNMPTN undangan, SBMPTN, kemudian mandiri, saya daftar di kedokteran UNS. Tapi kok ya adalah tidak diterima semua. Jadi saya tertolak. Nah, akhirnya keluarga memutuskan dan memang kakak ipar juga ada yang jadi bidan. Kita sama-sama rembukan gitu. Sekolah kebidanan kayaknya yang paling cocok dan bagus saat itu adalah di Poltekkes. Akhirnya ya saya mendaftar di Poltekkes dan keterima. Iya, jadi sempat dulunya itu pengen di kuliah kedokteran ya. Nah, pada saat itu ya kan sempat gagal juga dengan keinginannya gitu. Nah, perasaan bagaimana memaknai dari Mbak Rufida sendiri memaknai dengan kegagalan itu? Iya. Kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang ini yang sudah diraih. Saya justru bersyukur mungkin ya saat ini karena sudah mencapai di titik ini. Saya tidak mengatakan saya sudah berhasil, saya sudah sukses, bukan, tidak. Tapi saya sudah berhasil dibandingkan dengan saat saya dulu gagal ya. Ketika saya gagal dulu memang sangat sedih karena emang orang tua dulu pengen saya jadi dokter. Nah, tapi memang qadarullah tidak diterima. Dan ketika saya flashback, ternyata kalau dibandingkan ya mungkin saat itu saya kalau di kuliah kedokteran juga kurang sanggup karena memang kedokteran kan materinya susah, kemudian waktunya juga panjang kan untuk sekolah. Betul. Mungkin ketika saya sudah S2 teman-teman kedokteran baru internship seperti itu. Tapi ya itulah yang jadi alasan saya untuk bersyukur saat ini. Ternyata kegagalan masa lalu saya ternyata sudah membawa saya menjadi yang saya inginkan sekarang. Iya, ya, gitu. Justru Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik betul, lagi betul gitu sekali. ya. Iya. Jadi memang harus positive thinking, prasangka baik dengan rencana Allah gitu ya. Iya, kegagalan bukan in the end of our story. Ternyata Betul ada sekali. story yang lain yang Allah ciptakan. Iya, bahkan story yang lebih indah ya. Betul nah, sekali. itu yang harus kita yakini. Baik, Mbak Rufida Mauliana, nanti kita lanjutkannya di sesi yang kedua. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun ingin berkomentar ya, silahkan Anda bisa masuk di telepon 02716381123 ataupun SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000 ya. Dan siaran kami Manjada Wajada juga disiarkan melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook kami 102,2 Persada FM pilihan 102,2 Persada FM. Anda bisa meninggalkan komentar Anda di kolom chat maupun kolom komentar ya. Kita jeda sejenak, nanti kita bertemu kembali ya di sesi yang kedua. Tetaplah Anda bersama dengan kami di Manjada Wajada. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Manjada Wajada. Dan masih bersama saya Isnata Skia di sini ya. Ada masih juga bersama dengan narasumber kita yang tadi sudah di sesi yang pertama sudah ini ya menyampaikan banyak hal nih. Ada Mbak Rufida Maulina SST MSc ya. Mbak Rufida ini adalah dosen S1 Kebidanan Universitas 11 Maret Surakarta. Iya, Mbak Rufida ini ada yang sudah bergabung di YouTube nih. Ada Bapak Sukarman. Ini Pak Sukarman SMP itu bukan ya? Kurang tahu juga. Iya. Selamat sukses untuk Mbak Rufida, barokah untuk semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Muhammad Zidan. Alhamdulillah, terima kasih untuk inspirasinya. Baik. Kemudian ada ini Bule Santi ya. Bule Santi, kenal tidak ya? Tidak ya. Masya Allah, jika punya cita-cita tidak diabaikannya, pasti Allah memudahkan. Semangat, selamat menjalankan perjuanganmu, Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, matur nuwun. Iya, betul sekali ya. Kalau kita punya cita-cita itu memang harus tidak sekedar cita-cita, tapi kita harus punya tujuan yang jelas tadi ya. Betul. Untuk menggapainya gitu. Jadi ketika sesuatu tujuan kita itu jelas, nanti untuk jalannya ke sana akan lebih mudah lagi begitu ya Mbak Rufida ya.
Ya, dan Mbak Rufida tadi kan sempat juga mengalami yang namanya kegagalan, tapi memaknai kegagalan itu dengan sesuatu yang positif dan tetap percaya pada rencana indah Allah begitu. Nah, selama ini dalam perjalanan ini kesulitan apa yang Mbak Rufida alami dalam sampai ini ya, sampai akhirnya bisa menjadi dosen di UNS ini? Iya. Kalau secara pribadi dan personal, kesulitan saya terbesar mungkin dari kecil dulu sampai sekarang adalah kadang merasa minder atau insecure dan juga overthinking. Jadi merasa kayak saya bisa nggak ya untuk melakukan itu. Pernah dulu sempat misal pengen nulis sebuah jurnal artikel, agak susah memang. Tapi kadang-kala insecure, bisa nggak ya nanti tembus ke jurnal tersebut, atau mungkin dulu punya goal juga pengen yaitu kuliah luar negeri. Goalnya kan dulu masih impossible ya, karena nggak sebanyak sekarang orang-orang kuliah luar negeri, dan juga informasinya dulu kan masih minim dan terbatas ya, nggak kayak sekarang. Nah itu saya juga sering kali insecure, bisa nggak ya dengan bahasa Inggris saya yang pas-pasan, kemudian juga apakah diizinkan, kemudian nanti kalau setelah lulus gak dapat kerja bagaimana, seperti itu. Itulah yang dulu menghantui saya ya. Tapi saya ingat kembali bahwa yang penting kalau dalam kita mengeset goal, kita lakukan dan jalani aja dulu aja gitu. Jadi jangan mengedepankan keminderan kita atau insecurity kita, tapi justru kita ya tadi memecah goal-goal tersebut sehingga kita akan lebih mudah untuk menggapainya gitu. Jadi ya kesulitan itu akhirnya teratasi meskipun memang tersiok-siok, susah juga ternyata. Tapi memang sifat insecure atau mungkin kadang overthinking itu wajar ya manusia. Kadang ketika misalnya kita sudah percaya diri nih di sini di tempat ketika di tempat baru belum tentu ya. Betul. Kita harus beradaptasi lagi. Jadi memang bagaimanapun juga sesuatu yang negatif itu ketika kita bisa ada bisa mengatasinya itu juga nanti kan akan mudah gitu ya. Dan dengan Mbak Rufida tadi ya yang merasa insecure dan overthinking dulu ya, apakah ada seseorang nih yang mungkin ada teman, saudara, orang tua gitu yang memberikan motivasi gitu sehingga meyakinkan Mbak Rufida sampai seperti ini? Iya, jelas motivasi terbesar saya ketika saya menggapai cita-cita adalah orang tua saya, dan terutama almarhum ayah saya dulu. Ketika saya waktu kecil sampai sebelum meninggal, ketika saya punya impian pasti beliau bilang iso atau bahasa Indonesianya pasti bisa kamu tuh bisa sebenarnya. Padahal simpel ya, iso gitu, tapi seperti kayak apa ya, kata-kata yang mujarab gitu ya. Iso dilakoni iso pasti gitu. Jadi itulah yang menginspirasi saya untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Akhirnya ya sudah tercapai juga kan gelar, kemudian juga saat itu pengen sekali jadi dosen, tapi waktu itu memang bapak belum sempat melihat saya menjadi seorang dosen karena sudah keburu meninggal. Ya. Tapi ya saya tetap saat ujian seleksi dosen pun juga ingat bahwa bapak selalu berpesan kamu pasti bisa. Jadi ya dan itu kata itu yang selalu menjadi penyemangat ya. Penyemangat saya sampai sekarang. Iya. Jadi misalnya insecure atau overthinking, ingat aja kata bapak tadi ya, kamu pasti bisa gitu. Simple tapi sangat mujarab. Iya, betul sekali. Memang kata-kata yang motivasi itu meskipun sangat simpel sekali ya, itu bisa sangat memotivasi kita gitu untuk bisa lebih maju lagi. Betul gitu. Dan Mbak ini ya, ada yang sudah masuk juga nih, ada Mbak Istiqomah Laili. Selamat adikku sayang, barakallah, sukses ya. Amin, terima kasih Mbak Isti. Ya, kalau sekarang sendiri nih untuk support sistem terbaik sendiri siapa nih buat Mbak Rufida Maulina sendiri? Ya, kalau sekarang jelas tentu suami saya. Ya, karena beliau mendukung saya baik secara moral dan juga secara spiritual, selalu mengingatkan saya menjadi istri yang solehah, kemudian membantu pekerjaan rumah ketika saya sedang sibuk melakukan pekerjaan di kampus, kemudian ada deadline yang banyak, beliau itu selalu menjadi terdepan yang membantu saya gitu. Kalau saat ini suami. Alhamdulillah ya, jadi ada dukungan suami nih di balik kesuksesan istri itu
ada pasangannya Iya, ya. betul. Demikian sebaliknya ya. Iya. Suami sukses, istrinya yang ada di belakang sebetulnya, betul sekali. dan istri sukses, suaminya yang mendampingi Iya. gitu. Dan alhamdulillah ya ada suami sekarang yang Iya. memberikan dukungan penuh gitu. Jadi misalnya meskipun sekarang juga menjadi ibu rumah tangga dari ini ya masih 6 bulan ya. Kemudian juga mengajar, tapi karena ada dukungan suami kan, Betul. insya Allah karena ada ridho suami ya jalannya lebih mudah untuk dilalui gitu. Dan untuk ini Mbak Rufida, untuk ini ya, kalau Mbak Rufida sendiri kan pernah mengalami yang namanya kegagalan, ada juga kesulitan dari diri sendiri ya, perasaan-perasaan itu yang itu kan juga menjadi penghambat gitu. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan, ya, membangkitkan rasa optimisme ya dalam mengejar cita-cita gitu. Saya yakin bahwa suatu saat nanti saya bisa gitu. Itu bagaimana? Kalau saya pribadi ya mungkin tadi saya ulang-ulangi lagi ya, ada goal yang ingin saya capai. Kemudian waktu itu saya ingin sekali saat sebelum lulus S2 saya ingin sekali bapak dan ibu punya anak yang sudah lulus S2. Nah, itu sebenarnya adalah goal yang simple dan tapi memotivasi saya karena ingin membahagiakan orang tua. Ya, gitu. Jadi itu merupakan pembakar semangat saya untuk menyelesaikan studi saya, karena jujur tidak mudah, Mbak. Karena saya ke sana menggunakan beasiswa parsial. Jadi bukan beasiswa yang full di Taipei itu ya. Jadi saya tidak menggunakan beasiswa full. Nah, untuk ini gimana nih untuk ngatur keuangannya sendiri kan harus diatur ya, karena hidup di negara orang. Betul. Jadi waktu itu mungkin sedikit cerita ya, saya daftar di Ministry of Education Taiwan untuk full scholarship atau beasiswa penuh. Tapi qadarullah memang tidak diterima. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke kampus ada lowongan atau tidak untuk beasiswa parsial atau beasiswa sebagian. Ternyata ada. Saya mendaftarlah di kampus tersebut menggunakan beasiswa parsial dan alhamdulillah keterima. Dan perbedaannya jauh sekali, Mbak, dari segi dana yang kita dapatkan ya. Kalau dari beasiswa full itu kita mendapatkan gratis SPP, kemudian per bulannya juga dapat uang saku ya. Tapi kalau beasiswa parsial itu kita hanya full SPP saja. Kemudian kita harus bekerja paruh waktu atau part time di kampus untuk mendapatkan sisa sakunya, dan sakunya itu pun juga sangat jauh dengan itu orang-orang yang bekerja di sebagai part time di kampus itu memang dari kampusnya sendiri. Dari kampusnya sendiri. Okay. Tapi di samping itu saya juga part time di luar kampus. Sebagai apa? Menjadi apa? Pada waktu itu saya cuci piring. Oh, Masya Allah. Jadi bekerja kasar, saya cuci piring, kemudian jualan, menjadi marketing jualan SIM card untuk orang-orang Indonesia. Kemudian saya juga pernah jadi admin di jasa transfer uang antara Indonesia Taiwan seperti itu. Jadi misal kuliah 3 hari, sisanya itu saya sibukkan dengan bekerja. Karena kalau tidak seperti itu kan tidak bisa untuk hidup ya di sana. Kemudian tidak bisa untuk saving money. Kalau ada apa-apa keperluan mendadak kan tidak bisa kalau hanya mengandalkan uang dari kampus dan juga beasiswa teaching assistant tersebut dari kampus gitu. Iya. Oke, dan dari teman-teman yang ada di Indonesia yang kuliah di sana itu sama juga. Iya, dan memang kebanyakan ternyata di sana mendapatkan beasiswa parsial. Jadi hampir semua teman-teman saya ya bekerja di luar kampus, tadi cuci piring, kemudian jadi waiters di restoran seperti itu. Iya, padahal di sini kan pekerjaan seperti itu kan kayak ini ya, mungkin ya dari orang tua sendiri pada waktu itu tanggapannya bagaimana nih? Merasa kasihan dengan anak-anak sendiri atau justru malah bangga gitu? Alhamdulillahnya malah nggak apa-apa, karena mungkin cerita-cerita dari orang-orang besar seperti Pak Habibie, kemudian para orang-orang besar yang pernah kuliah di luar negeri memang seperti itu. Jadi kalau memang ingin membutuhkan dana lebih ya kita harus part time di pekerjaan-pekerjaan yang kasar seperti itu. Jadi orang tua tidak melarang dan juga tidak ngendon-ngendoni untuk gak usah kerja, ini enggak. Tapi ya udah terserah. Itulah yang bikin saya jadi semangat untuk kerja dan juga kuliah. Iya. Oke. Jadi malah ini ya, malah banyak
apa ya, lebih berwarna menurut Iya, saya betul gitu. Jadi sekali. di sana itu tidak cuma kuliah Iya, aja, tapi iya. kita juga bekerja jadi tukang cuci piring, jualan SIM card dan Iya, lain sebagainya. Itu iya. kan justru ini ya, apa, melatih kemandirian Betul kita sekali. ke depan Kemudian gitu. melatih public speaking juga kan. Betul sekali. Melatih profesionalisme sebagai pekerja Iya. juga kan. Aha, Jadi tambah berani gitu ya. tambah tahan banting juga karena betul. memang pekerjaan, kalau saya mungkin saya bandingkan di sini, pekerjaan di sana bisa sangat berat. Misalnya jadi cuci piring itu 5 jam nonstop atau bahkan 6 atau 7 jam itu berdiri terus nggak istirahat. Nah itu jadi saya jadi punya fisik yang lebih kuat istilahnya seperti itu. Kemudian Iya. jualan SIM card itu kan juga nggak hanya jualan di pinggir jalan kemudian kita gelar tiker, itu kan nggak seperti itu, kita harus satu-satu Keliling gitu ya? kemudian istilahnya seperti marketing lah gitu, seperti sales gitu. Padahal kan itu nggak mudah ya, Iya. terutama yang jualan SIM card Iya, itu betul nih. sekali. Kadang kan kalau misalnya ditolak kan kadang nggak enak, Iya, nggak gitu, enak. merasa malu Iya. gitu. Tapi ya demi demi. untuk bertahan diri di sana, Betul meraih sekali. cita-cita. Iya. Jadi Insya Allah yang halal, Insya Allah akan tetap dilakukan. Iya. Nah, tadi kan sempat jadi tukang cuci piring juga ya. Iya. Itu majikannya orang Indonesia atau orang sana? Muslim India. Oh, Muslim India. Iya, jadi di restoran Berarti India. untuk berkomunikasi pakai bahasa apa bahasa itu? Inggris. Oh, bahasa Inggris Iya. ya. Jadi memang kan karena saya juga lihat-lihat pekerjaan yang sekiranya bisa saya kerjakan dan juga tidak menyalahi koridor ya. Misalkan ada pekerjaan yang berhubungan dengan kayak waiters misalnya, waiters atau pramusaji untuk ngasih misalnya minuman alkohol itu seperti kan haram ya. Iya. Jadi saya tidak memilih pekerjaan yang seperti itu, tapi Iya. di restoran yang pemiliknya India Muslim, jadi pekerjaannya juga Iya, insya Allah, jadi meskipun bekerja sebagai part-time, part-time, mencari pekerjaan, iya, tetap memikirkan, iya, memikirkan itu juga. memang halal Iya. gitu loh. Masya Allah, nggak mudah loh Mbak Iya. Rufida Maulina ya, kuliah di sana di negara yang minoritas Muslim, tapi tetap mempertahankan ini loh agama saya. Iya. Itu nggak mudah gitu. Dan mungkin ada ini saran-saran untuk Mbak Rufida sendiri untuk teman-teman yang mungkin pengen kuliah di luar negeri, itu apa yang menjadi saran dari Mbak Rufida sendiri untuk mereka ini? Iya, kalau saran saya, yang pertama adalah perkuat iman dan takwa. Kemudian yang kedua, dekatilah setiap komunitas Muslim, karena itu yang jadi pedoman saya istilahnya bisa bertahan secara idealisme untuk menjadi seorang Muslim. Karena kalau tidak ya memang meskipun banyak Muslim, tapi kan juga banyak orang-orang internasional dan juga orang-orang lokal yang mungkin mereka tidak beragama. Jadi kalau tidak kuat imannya kan jadi bisa mungkin lepas jilbab, Betul kemudian sekali. jadi keluar lah seperti itulah. Jadi memang harus yang pertama perkuat iman dan takwa dulu, dan dekati komunitas Muslim. Itu yang kalau saya cari, misal teman-teman mau cari beasiswa, di cross check dulu negaranya itu ramah Muslim atau enggak, kemudian jarak ke masjidnya dekat atau enggak, gitu. Iya. Itu yang dulu saya jadi pertimbangan. Ya, jadi tidak asal ini Iya. ya, saya suka kampusnya, saya Iya. pengen kuliah di situ, nggak asal seperti itu ya. Kalau saya pribadi Iya. tidak. Ya memang sebaiknya Iya. gitu, demi untuk mempertahankan akidah Betul kita sekali. gitu ya. Ya. Haha. Apalagi kita sebagai seorang yang mengaji gitu ya, paling enggak tetaplah kita tetap dimanapun berada tetap mempertahankan keimanan kita, tetap istiqomah mengaji juga gitu ya Mbak Rufida. Nah Mbak Rufida tadi perjalanan panjang ya sampai sekarang alhamdulillah sudah menjadi dosen. Nah cita-cita apa dari Mbak Rufida sendiri yang pengen diraih nanti? Mohon doa restunya mungkin ya. Jadi saya pingin sekali umroh atau haji yang pertama, kemudian saya ingin lanjut studi doktoral. Ya itu yang cita-cita terbesar saya saat ini. Nanti rencana kalau misalnya yang doktoral itu di mana? Apakah di UNS atau di kampus lain gitu? Kalau di UNS sepertinya tidak, karena belum ada kebidanan di sana. Jadi kalau sekarang di akademisi kan kita diusahakan untuk linear. Jadi kalau jurusan kebidanan, S1-nya, S2-nya kebidanan, kemudian S3-nya ya kalau bisa kebidanan. Jadi saya pengen kalau bisa insya Allah ambil kampus-kampus yang S3-nya ada kebidanan. Ya kalau sekarang di Indonesia belum ada, tapi mungkin di luar lagi.
Oh gitu. Iya. Nanti tentu izin suaminya Betul juga sekali, gitu, iya. dukungan dari suami. Nah, Betul. dari suami sendiri kan tadi sangat mendukung sekali Iya, ya. iya. Suami sendiri juga akademisi atau bagaimana? Belum akademisi, tapi Iya. bercita-cita menjadi akademisi juga. Mhm. Jadi memang kita punya rencana mau S3. Iya. Entah nanti bareng atau tidak kita Ya, belum semoga tahu. bareng-bareng nanti ya. amin. Amin ya Allah. Semoga dimudahkan Iya, cita-citanya amin ya Allah. dalam menggapai cita-citanya. Nah, Mbak Rufida, ini kan programnya mengenai manjada wajada. Iya. Makna dari manjada wajada sendiri buat Mbak Rufida sendiri apa nih? Kalau saya manjada wajada itu berarti kan bersungguh-sungguh dan konsisten dan juga komitmen. Jadi mungkin yang bisa diterapkan dan juga bisa dilatih ke anak-anak kita itu adalah resilience atau tahan banting. Jangan jadi orang pribadi yang sedikit-sedikit melewat, sedikit-sedikit putus asa, kemudian gagal, kemudian mutung. Bahasa Indonesianya apa ya, mutung, Mbak? Ngambek, nggak mau meneruskan itu. Jangan dididik seperti itu. Tapi jadilah atau didiklah anak-anak Anda, anak-anak kita jadi orang-orang yang resilient untuk ketika menghadapi masalah. Kita tahan banting, kita akan terus memperjuangkan cita-cita kita meskipun banyak kegagalan, banyak hambatan. Dulu saya seperti ini, ketika saya pengen jadi dosen ya, kok sepertinya banyak ya kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami, yang pernah seperti hambatan-hambatan itu kok sepertinya memukul mundur saya untuk tidak meneruskan cita-cita. Tapi saya ingat satu, ketika saya punya goal saya harus lakukan, entah itu nanti hasilnya jadi atau tidak, itu urusan terakhir. Jadi yang penting lakukan saja dulu, kemudian tawakal. Kalau dulu guru SMA MTA saya dulu berpesan ketika lomba atau ketika kita punya goal, dulukanlah tawakal dulu, baru kita usaha. Jadi ketika kita sudah nanti berhasil, kita tidak akan sombong, karena Allah lah nanti yang sudah memberi keberhasilan kita, gitu. Iya, Masya Allah ya. Jadi tawakal dulu nih, ya, tawakal dulu. Baru berusaha. Kita sebagai istilahnya kita sujud dulu, minta ridho kepada Allah. Betul Apakah sekali. kita boleh nggak sih cita-cita seperti itu? Iya. Misal saya pengen jadi dosen, boleh nggak sih? Apakah nanti banyak manfaatnya daripada mudaratnya? Saya minta kepada Allah. Kemudian saya minta restu juga kepada orang tua. Baru saya usaha. Gitu. Jadi nanti ketika gagal, oh ternyata Allah yang sudah memilihkan jalan yang lain yang mungkin lebih baik daripada jalan yang saya pilih, gitu. Iya, Masya Allah. Wah, sangat ini ya, memacu semangat kita nih Mbak Rufida dari kuat-kuatnya gitu. Banyak yang disampaikan ya. Ini semoga menambah semangat kita semuanya dalam mengajar cita-citanya. Nah, Mbak Rufida, untuk yang terakhir nih ya, pesan-pesan yang pengen disampaikan oleh Mbak Rufida sendiri, khususnya kepada generasi muda ya, agar mereka ini tetap ikut berkontribusi ke hal-hal dari bidang-bidangnya untuk tetap yang ini memberikan yang terbaik gitu. Iya. Yang pertama adalah kuatkan niat dan tekad, kemudian luruskan niat. Ya. Kalau saya pribadi sekarang mungkin ngelihat mahasiswa, kemudian lihat teman-teman, lihat kita sendiri, lihat saya sendiri juga, itu kadang niatnya bisa melenceng. Misal kita pingin jadi dosen, tapi niatnya, oh dosen gajinya besar, kemudian benefitnya banyak seperti itu. Tapi kalau seperti itu nanti malah jadi kita nggak niatnya bukan niat murni kita ingin mengajar, tapi malah kita jadi ingin punya uang yang banyak. Betul seperti itu. sekali. Jadi yang pertama adalah ketika kamu pengen punya cita-cita atau kita sekarang punya cita-cita, luruskan niat. Sebenarnya niatmu tuh apa? Dan jangan hanya niat duniawi. Misalnya kamu ingin jadi dosen, kamu ingin mengajar, tapi sebenarnya niat panjangnya apa sih? Kalau saya misalnya ya, contohnya, niat saya ingin menjadi dosen di kebidanan, saya ingin agar angka kematian ibu dan anak di Indonesia menurun. Tapi saya caranya adalah jangan menjadi dosen yang nanti mahasiswa saya bisa menurunkan angka kematian ibu tersebut. Jadi betul. perpanjangannya ke mahasiswa tersebut. Iya. Jadi kita enggak hanya isinya profit aja yang dicari, tapi juga niat. Kalau bisa niatnya yang tulus gitu. Iya, betul. Ya. Kalau untuk materi dan lain sebagainya Iya. itu cuman sekedar bonus Iya, aja. bonus ya. aja. Jadi
memang motivasinya niatnya karena memang untuk kebaikan karena Allah Iya betul. gitu ya. Karena kan kalau anak-anak sekarang banyak yang FOMO ya, fear of missing out. Takut kalau ternyata pekerjaannya enggak dengan misalnya materi yang banyak, enggak dengan gaji banyak, mereka takut gitu. Jadi kalau saran saya ya luruskan niatmu dulu, nanti seperti itu akan mengikuti gitu. Iya baik, Masya Allah, terima kasih Mbak Rufida Maulina. Banyak sekali nih yang kata-katanya yang patut ini ya menjadi semacam penyemangat nih untuk kita semuanya. Sukses selalu ya. Semoga nanti rencananya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan habis ini langsung ke kampus ya. Semoga nanti perjalanannya lancar ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan baik pendengar, demikian tadi ya Manjada Wajada bersama narasumber kita hari ini ada Mbak Rufida Maulina SST MSc, akademisi S1 Kebidanan Universitas 11 Maret Surakarta ya. Semoga dari yang beliau sampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya dan juga menginspirasi untuk kita tetap semangat ya dalam menggapai impian kita. Amin. Dan pendengar, apabila bulan Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Saya Isna Taskia pamit undur diri dari ruang darah Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.